Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam pribadi tuh. Minal aizin wal faizin. Kebalik Setki. Iya, kayaknya kebalik ya. Jadi harusnya gimana? Sebagai Harusnya gue yang minal izin gak sih? Tapi itu gue muslim. artinya apa sih? Hah? Artinya apaan? Kayaknya mohon maaf. Apa yang salah guys? Kita opening dulu. Halo budak korporat, kenalin gue Lorenzo dan teman gue Sidki. Kita adalah pekerja kantoran 9 to 5, Monday to Friday. Maaf-maafan everyday. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi beneran emang artinya minal aizin wal faizin tuh minta Mau maaf. gue cari dulu gak nih? Enggak usah, Mau gue enggak usah. cari dulu nih. Enggak usah bang, enggak usah. Kelamaan. Nanti cari aja. Soalnya selama ini kan kalau kita tiap kali lebaran kan ngomongnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berarti kan Gue cari deh biar gak penasaran. Iya, benar. Sambil ngomong tapi lu ngomong aja. oke. Kan gua tuh mix lah ya, mix breed gitu. Gua pernah ngomong gak sih? Anggora mix anggora. Anjing liar sama anjing kampung sama aja. Gua tuh bokap gua Chinese, nyokap gua kan Jawa. Jadi gua ngalamin nih budayanya Chinese sama budayanya Muslim yang Jawa banget. Oh gini. Apa tuh? Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Fitrah tuh apa? Nah, cari lagi kan lo. Lahir kemenangan gitu. Fitrah apa? Arti fitrah. Kembali lahir setahu gua. Reinkarnasi dong. Hah? Reinkarnasi. Enggak, jadi lebaran di kita tuh biasanya lu Enggak mensucikan di diri. kami. Iya. Di kita, Oh iya. Kita Indonesia Di kan. kita, iya. Nah. Mensucikan diri lah. Jadi ibaratnya lu terlahir kembali dengan orang dengan dosa yang masih bayi ibaratnya gitu. Jadi kayak lu di reset gitu lah. Iya kayak di reset. Oh. Reset season tuh. Keadaan alami bersih dan suci yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu fitrah. Iya. Berarti harapannya setelah lu lebaran dengan berpuasa selama 1 bulan, terus kemudian hari kemenangan ya. Iya. Terus habis itu lu akhirnya menjadi Jadi suci kembali. manusia yang baru, mulai dari nol ya, kayak Pertamina. Jadi kalau di Chinese, gue juga nggak tahu ini beneran apa enggak. Cuman kalau lu pernah nonton di Reels ada satu komedian di gue lupa China atau Singapura atau Malaysia gitu, dia ngomong soal kalau misalnya lu itu ngomong gong si facai, itu tuh artinya bukan Happy New Year, tapi artinya I hope you get rich, which is menurut gue lucu. I hope you get rich. Gue berharap lu kaya, iya. Jadi maksudnya sebenarnya meskipun di Chinese kan gong si facai atau Imlek itu kan tahun baru juga kan, sedangkan di Muslim Lebaran tuh kan juga tahun baru kan, sama kan sebenarnya. Cuman ngomongnya beda. Kalau orang Chinese tuh, gue nggak tahu ini bener apa enggak. Ya, I hope you get rich. Gua Gongsi. Semoga kaya gitu. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Gongsi. Gue nggak bisa jawab nih, nggak ngerti. Lu udah kemana aja Ki? Hah? Udah kemana aja Lebaran? Gue lebaran ini, gue kayak biasa sih. Biasanya gue, karena gue tinggalnya beda sama bokap gue. Biasanya gue ke rumah bokap, salam-salaman. Atau gue kadang kumpul di rumah bude gue di Cengkareng. Tapi mostly biasanya gue lebaran kayak gitu. Kalau dulu pas ada nyokap gue di kampung, gue pulang kampung. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah nggak ada. Terus kakek nenek gue juga nggak ada gitu. Nenek dari ibu gue udah nggak ada, kakek dari ibu gue nggak ada. Paling kakek dari bokap gue. Kakek dari bokap gue ini lagi jalan-jalan dia. Hah? Di mana? Lagi tinggal di Tasikmalaya. Oh, ini beneran jalan-jalan? Iya bener-bener. Oh, gue pikir lu mau bercanda. Bener-bener. Umurnya udah 100-an Zu. Wih. Kakek gue. Dan dia masih bisa jalan-jalan? Iya tapi masih bisa jalan-jalan. Gila, keren banget. Keren banget sih emang. Dulu tapi ini kakek kan? Bukan kakek buyut, tau kan? Kakek gue ya. Wih, Kakek dari bokap gue. gila. Gila. Berarti bokap lu ini angka berapa? Anak keberapa ya? Gue kurang tahu lagi. Silsilah keluarga gue. Waduh. Mungkin karena terlalu besar Tanda ya? kalau nggak akrab ya. Tanda kalau nggak akrab. Makanya kalau lebaran kumpul. Iya. Soalnya gue tuh, nyokap gue tuh, gue inget siapa aja ya saudaranya. Cuma gue nggak tahu angkanya berapa. 1, 2, 3. Kayak 3 sama nyokap gue 4 kan. Nah nyokap gue tuh, nyokap gue anak pertama. Tapi beda ayah sama 3 saudara lainnya. Oke. Karena nenek gue nikah lagi. Gue udah gak pernah berhubungan sama kakek gue dari nyokap yang asli. Oh, I see. Di Nganjuk apa ya, gue gak pernah ketemu lagi. Gue tanya ke nyokap kan, rumahnya di mana? Udah lama gak pernah kesana juga. Tidur mulu berarti ya? Nah, kok bisa tidur? Ngantuk. Gue baru nyadar lagi. Enggak. Terus gue pokoknya ingat waktu kecil gue kesana tuh rumahnya dekat kereta api. Jadi lu kereta api lurus dan udah gak tahu di mana. Kakek buyut gue aja waktu meninggal tuh umurnya 98 apa 101 gue lupa. Tapi tuh buyut. Kalau kakek lu udah 100 gila keren banget sih.
Gue jauh lebih Iya pasti. Iya. ancient jatuhnya ancient. Tapi udah meninggal. Ya kalau masih hidup keren sih. Terus yang ini masih sehat, maksudnya masih bisa berkegiatan. Masih sehat. Cuman ya udah namanya ya udah tua ya, udah tua. Lupa-lupa aja gitu. Ya normal lah ya. Iya. Tapi kalau dia jalannya masih baik. Tapi masih jalan-jalan tuh. Orang dia kan di Tegal juga kan. Aslinya. Iya, di Tegal juga. Cuman kadang suka ke Jakarta sendiri. Maksudnya lu nggak sama supir naik umum gitu kayak bis gitu. Naik kereta travel gitu. Oh. Enggak sih kalau naik kereta, naik bis naik travel. Maaf ada telepon. Gak apa. Mau diangkat dulu? Gak usah. Kan mau maaf-maafan nih. Ntar aja ya. Oke, siap. Kan masih bisa ntar kalau maaf-maafan. Oh gitu. Iya. Oh nggak ada waktunya, nggak ada jangkanya. Nah, ini menarik budaya nih. Menarik nih. Budaya di Jakarta, maaf-maafan, itu kayak hari H sama hari H+1 gitu. Iya. Tapi kalau di kampung lu bisa H+7, kalau baru ketemu juga bisa tuh, lu masih lebaran gitu. Jadi masih suasana yang sama. Iya, masih suasana yang sama, masih maaf-maafan, masih salaman terus maaf lahir batin ya, minal aizin gitu. Berarti kalau gue di Jakarta, gue H+2 misalnya, janganlah kalau H+2 ketemuan, H+4 misalnya, gue ketemu, vibes-nya udah beda nih. Iya, biasanya udah lupa aja, misalnya kita dari hari H lebaran sampai H+4 kita gak ketemu nih. Harusnya kita maaf-maafan kan. Iya. Karena kita belum sempat ketemu, belum sempat tukar maaf gitu. Iya. Kalau di Jakarta kayak ya udah hilang aja gitu. Udah gak ngomong lagi. Ya udah kayak ketemu biasa aja. Nah, kalau di Jawa nih, lu bisa H+7 masih sama. Ketemu masih ya baru ketemu H+7 gitu. Ya masih maaf-maafan gitu. Nah, sama. Kan gue mending lu WA Ki. Lu bilang, gue lagi bla 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 gitu. Silent deh. Oke, siap. Getar nanti abis ini. Gua itu kan bokap Chinese, nyokap Jawa kan, otomatis, dan nyokap tuh Jawa yang Muslim. Oh. Jadi gue dua-duanya ngalamin. Bokap lu berarti Muslim ya? Dulu. Oh, sekarang udah enggak Muslim. Sekarang Kristen, karena sepatutnya gue rasa di Muslim juga kan harusnya mengikuti imamnya. Imamnya kan cowok. Kalau di Kristen sama, karena nyokap nikah sama bokap, nyokap merasa bokap lu Kristen. Bokap gue Kristen. Oh. Nyokap tahu bahwa ya sebagai seorang istri yang baik ya harus ikut imamnya. Iya. Ya udah pindah ke Kristen. Sama di Muslim juga. Di Muslim nih bahkan kalau laki-lakinya Muslim terus perempuannya non Muslim itu boleh dinikahin karena suatu saat dia bisa merubah mindsetnya karena imam kan, karena lu harus mengikuti imam lu gitu kan ya. Nah kalau ceweknya yang Muslim, cowoknya yang Kristen emang nggak bisa. Oh gitu. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Nah berarti nyokap gue melanggar ajaran Muslim tapi masuk ke Kristen, jadi ya udah. Ya kan kadang nggak diterima di Muslim bisa diterima di agama lain gitu. Iya benar. Tapi nyokap gue tuh tipe orang yang percaya bahwa dia tuh udah dari kecil kan Muslim kan. Keren banget tuh menurut gue karena dia tuh masih menganut ajaran-ajaran Muslimnya. Contoh. Di Kristen lu kalau berdoa aja, ya kan? Kalau di Muslim kan lu harus wudu dulu kan? Iya. Nah, nyokap lu wudu dulu tuh baru. Enggak, dia tuh merasa kalau dia belum mandi, bukan mandi besar ya, pokoknya nggak bersih, ya nggak bersih, dia merasa keringetan lah atau habis kerja, dia nggak mau doa, karena dia merasa ya ini bukan, gua nggak pantas bilang kayak gitu. Iya. Terus kalau di Muslim kan menstruasi nggak boleh sholat kalau nggak salah ya. Nggak boleh sholat atau nggak boleh ke masjid gue nggak tahu ya. Bener nggak? Nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat kan. Di Kristen nggak, lu mau dalam kondisi apapun boleh. Tapi nyokap gue merasa enggak. Terus di Muslim kalau nggak salah lu akan lebih apa ya itu namanya, lebih baik untuk sholat di masjid, bener nggak? Iya. Laki-laki iya. Laki-laki ya. Oh cewek nggak? Tidak. Tapi nyokap gue tuh selalu ngomong bahwa kalau gue ke gereja tolong doain dia. Padahal gue bilang doa di rumah juga bisa mah gitu. Nah dia masih mengambil itu yang menurut gue nggak salah karena dia menghormati kan. Tapi gue jelasin juga nggak harus seperti itu kalau di Kristen ya gitu. Dan dia merasa bahwa oke, kalau gue masuk Kristen ya gue harus menekuni agama ini dengan baik kayak gitu. Jadi bukan cuman pindah agama karena suami gue Kristen gitu, enggak. Tapi dia mau memaknai. Dan itu menurut gue keren sih. Gue tuh ngalamin dulu THR 2 kali Ki. Waduh gila. Enak kan? Imlek sama, maksudnya dari THR keluarga, Imlek sama Lebaran. Gua sungkem, tau gak sungkem? Iya. Dulu gue pernah sungkem tuh, tapi sampai sekarang gue gak ngerti sungkem ngapain. Iya, kalau di Muslim itu biasanya sungkeman itu entah di pernikahan atau di pas Lebaran. Sama kayak meminta maaf, cuman lebih ke kayak anak orang tua kayak lu harus nggak mesti sujud juga sih kayak apa ya? Tapi saya sujud.
Iya, tapi nggak mesti sebenarnya. Kalau dari Muslimnya tuh nggak mesti sujud. Bahkan ada beberapa anggapan yang bilang di ajaran aslinya nggak ada gitu. Karena ya selayaknya manusia ya, ketika lu salah ya lu sebenarnya harus buru-buru minta maaf kan. Ketika lu merasa salah gitu. Nggak mesti pas satu hari itu doang gitu. Satu hari pas Lebaran maaf. Sementara setelah itu lu punya salah tapi lu nggak minta maaf. Ya udah biarin aja, nggak gitu kan. Iya sebenarnya kan nggak gitu. Nah, beberapa ajaran ada yang menganggap itu kayak sebenarnya nggak harus kayak maaf-maafan gitu. Tapi dulu gue diajarin sungkem kan, gue tuh nggak ngerti. Gue cuma ngeliat ya sujud ke orang yang lebih tua, bukan orang lebih tua tapi kayak orang tua, nenek atau kakek atau bapak ibu gitu kan. Keluarga kan. Tapi gue nggak ngerti ngomong apa. Ya maafin gitu, kayak minta maaf aja sebenarnya Zo. Nah di logik gue tuh nggak masuk, tau nggak? Karena apa bedanya lu sungkem sama maaf-maafan yang biasa gitu? Lebih menjiwai kali ya. Ya mungkin karena orang tua ya, jadi lu lebih merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua kayak gitu. Lu yakin nggak mau ngangkat dulu nih? Atau balas chat apa dulu kayak ngomong gue lagi sibuk gue gitu. Gitu sih. Nah, lu tahu nggak ada satu orang KOL apa ngomongnya, influencer kali ya, yang ternyata dia tuh dulu pernah ngalamin mirip-mirip kayak gue, punya keluarga dengan budaya yang berbeda dari beda agama juga. And then jadi viral aja udah, gue mau cerita itu sih. ya udah. Humanity above religion gitu. Oh iya benar sih. Iya. Setuju. Karena ya mau gimana pun ya, kayak gue malu aja gitu ya. Ya kita harus sama-sama saling menghormati ajarannya gitu. Bener. Ya lu menganut agama itu ya udah, gue juga menganut agama lain ya nggak apa-apa gitu. Bener. Selama kita menghormati satu sama lain gitu, ya udah harusnya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah sih. Kan lu waktu puasa gue juga berusaha menghormati. Iya. Ya kan gue. Lu tetap makan gorengan gue lihat. Lah, kok makan gorengan kan? Apa salahnya coba makan gorengan? Ya kan lu bilang tadi barusan menghormati kan gue menghormati. Tetap makan gorengan di depan gue kadang. Ada monitor Ki, monitornya gede banget Ki, nggak kelihatan. Nggak, maksud gue ini tetap minum. Ayo. Tapi juga ada monitor Ki, gue nggak ngopi, tetap ngopi lu. Ngopi iyalah. Nggak, tapi gue sering terjadi. Lu sebisa mungkin inilah. Nggak, tapi kadang gue mikirnya gini. Ini bukan berarti gue menyalahkan lu ya, atau orang siapapun sekitar gue, tapi mungkin orang lain di luar sana. Apa yang dimaksud dengan menghormati teman lain yang kalau ini kasusnya muslim ya, beragama muslim ketika berpuasa, ekspektasi lu untuk orang menghormati gimana? Ya lu tidak makan di depannya gitu. Oh, oke. Gitu. Karena apa? Karena ditakutkan adalah lu menggoda imannya gitu. Padahal sebenarnya menurut gua ketika iman lu digoda dan lu tidak tergoda, harusnya pahala lu lebih banyak. Gila, pahala lu banyak banget berarti ya? Iya kan seharusnya gitu kan. Maksud gua ya lu gak tergoda sama apapun gitu. Kayak lu ada pilihan buat makan gitu, buat untuk tidak berpuasa, tetapi lu memilih untuk berpuasa. Iya kan, berarti kan lu akhirnya lu jadi double kan gitu. Benar. Harusnya menahan doang tuh, cuman karena ada lu yang makan di depan gue jadi tergoda gitu kan. Iya. Tapi lu enggak. Keren banget. Berarti lu tiap hari selama kerja pahala lu double gara-gara gue. Insyaallah, amin. Ya, gara-gara setiap 5:30 dia habis beli takjil, ya kan? Gue titip gorengan Ki, titip siomay Ki. Udah datang gue makan. Dia belum buka puasa jam 6-an. Iya, gue sebenarnya gak ada masalah sih Zo, kayak gitu-gitu. Gak masalah kan? Bahkan setahu gue ya, kalau gue kemarin pernah dengar tausiah gitu ya, asik. Bentar, tausiah itu apa? Ceramah. Oh, ceramah, oke. Ceramahnya Ustadz Felix Xiao apa siapa gitu. Dia ngomong kayak gini. Bahkan di muslim nih, ketika lu puasa sunnah Senin Kamis gitu ya. Ketika ada tamu yang datang terus lu sajiin makanan dan dia nggak mau makan karena yang tuan rumahnya nggak makan lagi puasa, itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya lebih bukan nggak boleh. Sebenarnya lebih baik ketika lu menemani dia makan gitu. Walaupun lu harus batalin puasa lu karena itu puasa sunnah gitu. Yeah. Tapi beda kalau misalnya lu puasa wajib. Puasa wajib nih puasa kayak puasa Ramadan gitu. Ketika lu puasa Ramadan ya ada orang yang tidak berpuasa kayak
non muslim gitu, ya non muslim datang ke rumah lu gitu terus sajiin makanan gitu, ya lu lebih mulia ketika lu tidak makan karena itu wajib. Gitu. Karena tapi kalau lu sunnah disarankan lu menghormati tamu lu gitu. Karena itu juga udah terhitung pahala lah, karena udah terhitung pahala karena lu niatnya dari awal puasa kan. Iya benar. Karena lu sahur segala macam. Tapi karena faktor lain. Karena ada tamu yang prioritasnya lebih tinggi ya. Nah jadi lu nggak apa-apa gitu. Tapi Senin Kamis itu sebenarnya puasanya karena bukan budaya, aturan Muslim atau karena budaya Islam? Budaya Jawa. Enggak, itu aturan Islam. Aturan Islam. Karena lo tau nggak puasa mutih? Ya ada juga itu kejawen kan biasanya. Iya, tapi setahu gue tuh Senin Kamis juga. Ya itu dicombine biasanya. Oh iya, karena antara budaya kita sama budaya akulturasi. Iya, akulturasi. Iya, keren sih itu. Nah biasanya kita lebaran harusnya ada ini nih, makanan lebaran nih. Mana monde lu? Monde terus kongguan yang isinya rengginang. Tapi lu kan ini, soalnya kan lu ke rumah orang. Bukan lu yang. Tapi gue biasanya nyetok juga Zu, karena gue kadang kangen feel ya kan. Iya benar sih. Kangen feel makan nastar di bulan. Benar. Di bulan puasa di bulan Ramadan di bulan Ramadan setelah Ramadan gitu ya. Iya. Lu makan nastar, makan kastengel, putri salju. Bahkan lidah kucing. Hampers aja nih ini nggak ada nih. Oh iya, lu nggak ada trik ngasih? Hah? Biasanya ada ngasih nggak sih? Iya biasanya ada yang ngasih. Oh, tahun lalu ada yang ngasih? Ada. Oh iya ada yang ngasih ya tahun lalu. Sekarang gue langsung kepikiran nih oh iya ya tahun lalu ada yang ngasih. Sekarang udah tapi tahun lalu juga nggak ada nggak sih? Tahun lalu ada. Tahun lalu ada dari orang yang gue maksud. Iya. Oh. Iya. Bahkan bukan dari orang yang lu maksud doang ada. Gitu. Iya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Belum waktunya kali. Apa? Belum waktunya. Tapi harusnya udah dapet sih. Hampir 1 minggu. Udah dapet lah gitu. Iya. Ya, lupa aja kali ya. Iya. Kita positive thinkingnya lupa. Terus juga kayak jangan mengharapkan lah ya. Nggak baik kak mengharapkan kan kayak terlalu kayak gimana gitu. Gue juga lagi bingung nih. Kenapa? Gue ngasih ya gitu. Kadang gue ngerasa gitu. Gue dari pas sebelum lebaran ini tuh gue ngasih. Gue ngasih nggak ya gitu. Tapi pertanyaannya tujuan lu ngasih apa? Karena ngasih hampers itu di budaya kita akhirnya jadi kayak mempererat silaturahmi gitu. Gue setuju dengan memberikan sesuatu ketika mau lebaran, karena kan lebaran identik dengan makan-makan gitu biasanya kan ya. Nah biasanya kita ngasihnya sebelum lebaran ngasih makanan gitu, entah kue kering atau ada yang ngasih opor bahkan sekarang. Iya benar. Kayak opor tuh lebih lama sih daripada kue kering menurut gue ya, karena kan zaman dulu mungkin kue kering nggak ada ya, jadi kasihnya kayak opor ya makanan gitu nggak sih. Cuman gue tuh juga biasa ngasih kan Ki. Gue ngasih tuh biasanya. Lu nggak ngasih gue sih? Lu mau? Nanti gue kasih tahun depan. Emang kalau lebaran ngasihnya biasanya apa? Kalau lebaran ngasihnya apa? Kue kering aja ya? Kan? Bebas aja sebenarnya, nggak ada atur. Tapi bukan sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang diharamkan dong. Bener. Bercanda. Iya, biasanya kue kering kan, kue kering. Kue kering. Ya kue lah apa coklat mungkin atau apa gitu kan. Biasanya ada yang ngasih kurma. Bahkan ada, gue tahun lalu ngasih orang inian, tau gak sih pengharum ruangan? Oh ya nggak apa-apa. Iya. Tapi biasanya kan lebih identik kayak katanya kalau di Kristen kan biasanya ya tahun baru Natal gitu sih. Karena kan tapi nggak apa-apa sebenarnya, karena gue takutnya gini. Gue sebenarnya takutnya adalah ketika gue ngasih makanan, sementara orang yang gue kasih itu dia juga udah dapat makanan yang lain, hampers makanan banyak. Takutnya daripada mubazir, maksud gue setuju sih. Dibanding mubazir, ya mending gue beliin sesuatu yang lain, yang lebih kepake lah ya, yang jarang orang ngasih. Toh kan ketika tamunya datang gitu, ketika tamu-tamu pada main ke rumahnya, lu bisa merasakan kesejukan dari aromaterapi tersebut gitu. Bener, kalau aromaterapinya wangi. Lu tau gak sih aromaterapi zaman sekarang tuh banyak yang abal-abal, tau gak? Enggak, gue waktu itu bagus. Enggak, gue gak menghina punya lu sih. Gue ngomong yang lain. Gue tuh kan biasanya ngasih Natal sama Imlek, sama kalau temen gue yang Muslim gue kasih waktu Lebaran. Temen lu kan Muslim, so gue. Iya, lu salah itu Surabaya waktu itu Surabaya. Tapi gue mikir ya, esensi dari gue ngasih itu apa? Ya itu mempererat silaturahmi aja sebenarnya. Kalau gue tuh enggak waktu itu soalnya. Apa? Gue FOMO. Ya jangan FOMO lah. Nah, masa lu ngasih FOMO sih, aneh banget. Ya ada tujuannya. Karena gue sempat ngomong, gue mikir gini, oke, gue FOMO kan kayak, orang-orang nih pada lucu nih ngasih hampers gitu kan. Terus gue FOMO kayak, gue kalau ngasih kayaknya
enak juga, maksudnya dengan ngasih nunjukin bahwa meskipun gue jauh di Jakarta, tapi gue tuh masih peduli sama lu loh kayak gitu. Iya. Tapi temen lu gak peduli. Enggak ya, untungnya peduli. Cuman sedihnya gue tuh ngabisin duit banyak banget. Iya, nah itu gue mikir kan. Udah gitu kan gue juga harus ngasih THR kan ke anak-anak. Iya, ke saudara-saudara lu, ponakan-ponakan gitu kan. Iya, saudara ponakan yang kecil-kecil kan. Nah, kalau di agama lu kan, yang nggak ada kewajiban. Iya, nggak ada kewajiban, tapi biasanya yang ngasih itu kan ketika yang udah berumah tangga kan. Oh, itu bukan agama, itu budaya. Oh, budaya Chinese lu budaya kan. Chinese ya. Budaya Chinese tuh kan gitu. Yeah. Sementara di gua, as long as lu kerja, lu udah kerja, lu gitu, kasih gitu. Karena lu dapet THR dari perusahaan lu gitu. Jadi THR lu tuh sebenarnya digunakan untuk memberkati orang lain. Iya, jadi berbagi gitu. Berbagi, bener. Nah, gue mikir, gue aja ngasih keluarga gue THR udah lumayan gitu. Lumayan pasti kan. Orang tua mungkin atau kakak-kakak atau siapapun lah. Kakak gue gak ada yang gue pernah gue bagi sih. Karena iya gak apa-apa sih menurut adek gue sih paling kayak bokap gue, adek gue, ponakan gue gitu. Lumayan tuh. Lumayan. Pasti. Realistis aja gitu loh. Karena ketika lu lebaran lu ngasih THR, lu ngasih hampers juga. Ya bukan gue gak mau ngasih ya. Cuman realistis duitnya lumayan nih gitu kan. Iya. Itu kan ya taruhlah nih misal minimum aja misal gitu ya. Ya 500.000 gitu lah. Iya. Minimum 500.000 buat keluarga doang nih. Belum ponakan gitu ya. Ponakan lu misalnya ada 20-10 gitu. Ya per ponakan misalnya gocap gitu. Iya, kan lumayan itu. Lumayan bro. Maksudnya sementara kan kita aja kadang dapat THR udah di plotting di kepala masing-masing kan. Ngerti gak sih? Gue mau beli baju ini, gue mau beli ini. Gue mau beli ini, gue mau beli ini. Karena ya kapan lagi lu dapat 2 kali gaji jatuhnya. Bener, iya. Makanya gue mikir, gue ngomong esensinya apa. Kalau pada akhirnya iya bener juga. Kalau THR kan lebih ke keluarga, lebih ke keluarga kan. Kalau hampers kan kayak teman-teman kan, saudara, bukan temen. Kalau hampers biasanya teman-teman, sorry. Iya kan, hampers teman-teman. Kalau THR saudara-saudara. Nah, ya kan? 2 kali tuh. Belum lagi kalau temen lu banyak. Apalagi kalau temen lu banyak. Iya. Makanya bersyukurlah menjadi introvert. Iya benar. Makanya gue sama ini sih bersyukurlah menjadi introvert dan menjadi orang yang tidak terlalu peduli. Atau orang-orang yang dikucilkan. Anjir ya itu sih. Itu gue mikirnya kayak akhirnya duitnya lumayan. Terus gue mikir kayak temen gue juga bukan orang yang perhitungan masalah itu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak usah gitu. Ada beberapa temen gue malah merasa waktu gue mau kasih dia bilang nggak usah ngerepotin karena nggak semua orang budayanya kayak gitu. Terus akhirnya gue mikir kayak iya esensi gue ngasih apa ya? Oke lah gue nggak usah ngasih tapi gue kasih effort lebih, misalnya nanyain kabarnya lebih intens, ngobrolnya atau apa? Maintenance. Iya maintenance circle. Iya bener maintenance circle. Makin tua gue merasa bahwa circle makin sedikit. Pasti. Betul. Dan maintenance temen tuh apalagi karena gue jauh tuh lumayan susah. Bukan susah sih, menurut gue kayak beda. Susah sih enggak ya. Kenapa tuh? Lebih kayak capek gitu, ngabiskan waktu gitu. Ngabisin waktu iya karena gue juga sibuk dengan urusan. Kalau susah kan enggak ya, lu sesimpel tinggal chat nanya kabar selesai. Iya mungkin lebih ke makan waktu ya. Karena kalau misalnya lu di Surabaya langsung lu mau ketemu mungkin lebih gampang dan lebih bermakna gak sih? Karena lu bisa ngobrol panjang ya. Bener. Dan lu tau gak sih gue pernah LDR. Ketika gue LDR dan ketemu langsung meskipun ini sama-sama ngobrolnya sama, feelingnya tuh beda. Lebih apa kalau orang ngomong tuh lebih intimate. Iya intimate apa? Bahasanya tuh quality time-nya lebih berasa kayak gitu kan. Iya itu lebih intimate. Iya lebih intimate. Intimate nggak selalu berhubungan intimate kayak ngobrol kan. Iya pikiran kotor sih gitu. kalau ya benar. Ngobrol yang heart to heart kayak gitu kan. Itu kan intimate kan. Iya intimate. Lu ngobrolnya lebih deep talk kayak gitu kan lebih enak kan kalau ketemu langsung. Itu gue mikirnya sih ya udah gue nggak bisa kasih, gue nggak bisa kasih lah. Gue memutuskan untuk tidak memberi karena ya lumayan costly, mahal. Jadi gue merasa ya udah gue kasih effort yang lain aja kayak gitu. Nah karena kebutuhan gue lagi banyak, terus akhirnya gue kayaknya nggak ngasih. Ya sampai hari ini aja gue belum ngasih gitu. Nggak, which is fine, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sebenernya. Cuman ya kadang gue ngasih aja. Gue berharap timbal balik sih, kadang manusia gitu ya. Ya tapi normal lah, menurut gue normal. Karena terus karena kemarin yang timbal balik sedikit, ya udah. Nggak usah ngasih lah. Tapi gue tuh pernah gue di satu momen di mana gue merasa dikasih lagi. Tapi bukan karena barangnya. Tapi gue mau merasa bahwa
oh dia mendapatkan maksud gue untuk memberi hampers dan dia juga memberikan timbal balik, berarti menghargai gitu. Menghargai. Iya. Perasaan tuh apa bahasa Berak di celana. Bersaut, tahu kan? Connecting. Iya. Jadi ketika gue kasih lu, gue bilang oh iya. Berkesinambungan gitu. Kata-kata dong. Hah? Kata-kata yang berkesinambungan bukan. Apa tuh? Berpaut ya, berpaut. Iya udah, oke. Ya, paut itu kalau sebelum TK, tau nggak? Bener kan? Pendidikan anak usia dini. Oh iya. Lah gue nggak tahu. Lah gue cuma tahu. Nyokap gue dulu kepala sekolah PAUD. Oh serius? Iya. Keren banget. Gue merasa ngajar anak-anak PAUD tuh paling. Iya, lebih. Pengen gue pukul-pukul sumpah. Lebih kabur-kaburan. Kalau ada orang cewek terutama ya ngomong, gue suka anak kecil, tunggu sampai anak kecil nangis. Kalau lo masih suka, lo masih dengan bahagia mengurusin dia, berarti lo beneran suka. Kalau enggak, jadi babysitter lebih cocok. lo sukses di situ. Iya. Lo jadi babysitter nomor 1 gitu di Indonesia, keren banget. Nggak penting. Itu gue merasa ngurusin anak kecil susah banget, dan ya itu kayak kalau lu ngasih dan dia ngasih timbal balik ya perasaannya berpaut, ya kan? Iya. Akhirnya kayak ya itu kayak lu merasa dihargai gitu. Benar. Karena lu ngasih terus ada timbal balik, akhirnya lu jadi ngerasa gue masih worthy buat orang lain karena lebih dalamnya gitu kan. Benar. Tapi anjingnya lu tahu. Beneran. Ada orang-orang yang bulldog anjing. Tapi anjingnya bulldog. Bener. Haram bro, gak boleh. Lu gak boleh melihara anjing. Iya bener, anjingnya bulldog ya. Dia mau apa sampean? Oh iya. Tapi kadang beberapa orang itu berekspektasi lebih tinggi. Itu pernah gak kayak gitu? Orang yang cari cuan dari kasih hampers, pernah gak? Pernah. Tuh temen gue ada. Temen gue bahkan pasangan. Nih kita gibahin orang nih abis Ramadan. Iya. Pasangan, ada yang pasangan. Jadi pasangan homo. Enggak jangan. Ada temen dekat gue dulu pas kuliah. Jadi dia ngasih nominal gede, berharap dikasih lebih gede. Iya, berharap pasangannya pasangan. Oh ya. Pasangan. Iya sih maksudnya. Iya, cowok cewek. Iya enggak, gue pikir maksud lu pasangan tuh pasangan itu sama-sama memberi orang lain untuk pasangan itu kayak yang cowok ngasih ke cewek. Cowok ngasih ke cewek, misalnya si cowoknya tuh ngasihnya nominal uang gitu ya. Iya, misalnya 1 juta gitu. 1 juta gitu. Nah, dia pengen at least ceweknya juga ngasih 1 juta gitu. Atau lebih. Jangan kurang. Cewek cuan anjir. Iya, makanya. Kayak lu ngapain ngasih anjir? Udah gitu kadang karena waktu itu ceweknya bukan lebih tajir ya, secara sosial lebih tinggi. Akhirnya justru malah merepotkan dia. Iya kan? Terus apa itu SMA? Kuliah. Karena waktu itu ceweknya udah kerja, ceweknya tuh nggak kuliah. Oh, langsung kerja. Berarti penghasilannya lebih gede. Iya, cowoknya masih kuliah nih. Cuma kayak jadi ngerepotin kan. Parah. Dan kalau misalnya lu gak ngasih yang lebih gede, marah kan? Iya, jadi sebel kan. Ngambek lah, pasti ngambek minimal. Iya, marah enggak, sebel. Tapi kan bikin gak enak. Misalnya kita bukan pasangan ya, tapi misalnya lu ngasih ini apa? Itu kurma yang enak tuh apa? Ajwa, kurma ajwa. Terus yang lebih mahal lagi namanya? Gue lupa itu dong. Ya itulah kurma yang lebih mahal gitu kan. Gue ngasih lu ajwa, terus gue berharap gue dapat kurma yang lebih mahal lagi. Kan jadi terus lu nggak ngasih itu kurma yang biasa gitu. Iya. Gue kayak oh iya udah makasih Ki. Iya gak sih? Terus kalau dapat yang bagus kayak oh makasih ya Ki. Nah itu juga sebenarnya yang harus dibenerin kan adalah ya lu harus ikhlas ngasih tuh gitu. Bener, apalagi lu nggak usah berharap timbal balik ya. Apalagi lu berharap timbal balik lebih gede. Yang lebih gede gitu ya. Ngata diri anjir. Iya lu nyari duit anjir itu namanya. Lo kayak gue gak mampu beli ini tapi gue kasih teman gue inilah yang lebih murah biar gue dapet yang 5 kan aneh ya. Iya aneh. Oke, kadang ya kalau ngasih mah ikhlas aja ngasih. Ikhlas ya udah hilang ya udah. Bukan hilang makanya jatuhnya kan kayak sedekah kan. Iya, cuman ya tujuannya beda lah. Tapi maksudnya kayak sedekah ya udah. Lo memberi dengan tulus hati bahwa ini udah nggak ada apa-apanya lagi gitu. Kalau dikasih balik syukur. Kalau nggak dikasih ya udah. Cuman ya mahal aja sih. Tapi kadang mungkin kitanya ngerasa ikhlas gitu. Saat ini kita ngerasa. Misalnya kita ngasih hampers ke orang tersebut, terus someday Lebaran lagi dia nggak ngasih hampers ke kita. Tapi itu rada sebel juga sih sebenarnya. Setuju. Walaupun di awal kita udah ikhlas gitu. Terus pas dia yang kedua kok dia nggak ngasih gitu. Apa gue nggak usah ngasih juga gitu. Jadinya kayak gitu sih.
Tapi gue mikirnya lebih kayak gini Susah sih. juga sih buat ikhlas ya. Ya manusia lah ya, bukan nabi katanya. Iya. Manusia boy, bukan nabi. Menurut gue tuh susahnya karena gini lah. Itu menurut gue akan terjadi kalau misalnya orang yang lu kasih itu nggak menunjukkan tanda berterima kasih yang tulus. Contoh, gue ngasih lu, Ki, Hampers Ki, ini gue udah Hampers Ki buat Ramadan gitu kan. Terus gue gak tau cara ngasihnya gimana lah. Terus lu bilang, oh ya thank you Zu, udah beres. Tapi kalau misalnya lu ada basa-basinya ya, thank you Zu ya, sorry ngerepotin repot-repot ngasih Hampers. Berarti kan kita tahu, oh suka banget nih dia sama ini. Gitu. dia menghargai kan. Oh ternyata apa yang gue kasih berguna buat orang lain. Terus kedepannya misalnya tahun depan nggak usah ngasih tapi lu yang ngucapin duluan. So selamat lahir batin. Ya, mau lahir batin ya. Nanti kita ketemuan ya, salam-salaman. Iya. Gue nggak, kadang gue mikirnya yaudah gue nggak usah dikasih barang tapi ya itu ketika lu nggak bisa ngasih itu secara materi. atau barang lah ya. Lalu bisa kasih itu secara effort. Iya, secara sikap gitu. Secara sikap. Iya. Misalnya lu sama belain datang ke rumah lu walaupun cuma bentar gitu kan, salam-salaman, foto misalnya, udah pulang ya udah gitu. Makan ininya ya kan, makan lebaran, makan kue-kue lebaran. Makin gue lihat makin gini nih ngambil con ya. makin melunjak nih gue perhatiin. Dikasih hati minta jantung. Ya kayak gitu sih. Gue merasa sebenarnya nggak usah barang, tapi kan dengan effort lu kelihatan kalau gue tuh menghargai. Ya secara sikap aja lagi. Secara sikap ya. Kan nggak semua orang bisa mengembalikan, tapi semua orang tuh bisa memberi effort yang baik gitu kan. Menurut gue itu sih. Kayak udah ini ya. Ada apa? Udah cukup. Iya udah cukup gitu. Ya sebenarnya ya itu udah cukup segitu doang juga gitu. Karena kadang kita aja kadang suka ngerti, oh mungkin dia taruh kita nggak ngerti, kadang kita suka positive thinking kayak oh mungkin dia nggak ngasih Hampers karena dia apa gitu kan, ada A B C gitu ya. Pengeluarannya lagi gede, lagi liburan, lagi gitu. duitnya habis buat foya-foya gitu. Ya itulah, nggak. Tapi ya udah gitu. Ya lu sebenarnya harus ikhlas sih. Benar. Bahkan kayak memaafkan aja lu kan harus ikhlas nggak sih? Benar sih. Dan yang bagus kan lu memaafkan sebelum orang itu minta maaf kan. Iya. Ya kan? Gitu kan. Jadi gimana? Ya udah, gitu aja sih. Jadi kami dari mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di Natal tahun ini. Sampai ketemu di episode depan lah. Iya, episode depan. Episode depannya bukan Natal kan? Waduh kejauhan. Jangan. Nah, kasihan yang nunggu. Iya. Itu jadi main gue bakar lu nanti. Ada yang nungguin gak sih? Gak ada Ki. Harus coba dong komen dong. Satu orang ya dah. Lu tahu nggak betapa senangnya gue ada orang nge-komen di episode pertama kita walaupun cuma waka-waka gitu kayak wah. Iya satu orang aja ada yang komen gitu maksudnya. Nanti lucu nih gitu. Iya, nanti kita kasih hadiah di nggak ada sih. Kita kasih ini kasih kredit sama kasih like di komen lu nanti. Terima kasih sudah. Iya, untuk akun ini. Ya udah gitu ya. Ya udah. See you di next episode. Bye. Bye.